Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung materi pertemuan kedua. Di materi pertemuan kedua bagian satu sudah membahas tentang garis, sedangkan bagian dua kali ini kita akan membahas tentang eh, garis miring sudah tadi ya. Arsiran, nah kali ini tentang huruf dan angka. Yang pertama adalah jenis huruf. Dalam menggambar teknik, huruf dan angka dipergunakan untuk memberi ukuran-ukuran, kemudian catatan-catatan, terus judul, dan keterangan-keterangan lain. Syarat yang perlu diperhatikan pada huruf dan angka adalah mudah dibaca, mudah ditulis, jelas, dan seragam. Kemudian huruf dan angka memiliki fungsi memperjelas maksud informasi yang disajikan oleh gambar. Selain itu juga huruf dan angka pada gambar teknik memiliki komposisi ukuran yang telah ditetapkan pula atau proporsional. Dalam halnya gambar manual, penulisan huruf dan angka ditulis dengan gaya yang terang, dapat dibaca, dapat dibuat dengan cepat, jelas, seragam, dapat dibuat dengan mikrofilm atau lain cara reproduksi. Dalam hal penggunaan komputer, tata penulisan huruf pada teks untuk judul, keterangan, dan notasi yaitu menggunakan huruf kapital. Jadi untuk judul, keterangan, dan notasi huruf kapital. Sedangkan jenis sans serif atau huruf teknik yang jelas, mudah dibaca, tersedia di berbagai operating system atau OS. Setiap gambar yang berupa denah, detail, potongan, dan tampak harus memiliki judul yang dibuat singkat dan jelas, serta semua huruf ditulis secara kapital. Ukuran teks untuk judul relatif beragam. Berikut ini contoh ukuran teks yang umum digunakan, yaitu teks 18 poin untuk kertas ukuran A0, A1, dan A2. Terus 14 poin untuk kertas ukuran A4 dan A3. Teks ukuran tinggi 3 mm digunakan untuk dimensi, keterangan, dan notasi pada gambar. Teks ukuran tinggi 5-6 mm digunakan untuk subjudul dan judul. Teks tidak boleh menggunakan singkatan kalau pada judul. Teks dan dimensi pada gambar diletakkan dan ditulis dengan baik dan jelas agar dapat dibaca dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri pada lembar kertas. Ukuran teks pada gambar AutoCAD dapat dilihat sebagai berikutnya. Kalau gambarnya skala 1:1, maka ukuran teksnya seperti ini. Dari 1:1 sampai dengan 1:500. Seperti ini. Adapun skala ini nanti akan kita bahas sendiri pada bab berikutnya ya. Skala itu apa? Selanjutnya ukuran huruf. Perbandingan tinggi dan lebar huruf diambil dari perbandingan ukuran kertas yang distandarkan. Ukuran huruf dan angka untuk gambar sketsa dan gambar teknik mempunyai ketentuan yang sama, yaitu standar ISO menurut tipe A dan tipe B. Nah, tabulasi berikut
adalah ukuran huruf dan angka standar, yaitu huruf besar, huruf kecil, jarak tiap huruf, jarak tiap garis, jarak tiap kata, lebar huruf untuk tipe A dan tipe B seperti yang Anda saksikan ini. Contoh, apabila suatu huruf dan angka mempunyai tinggi huruf besarnya 7 milimeter, maka didapatkan data sebagai berikut. Huruf besar tipe A 7 mili, B juga 7 mili. Huruf kecil 5 mili, ini 4,9 di B-nya. Kalau jaraknya 1 mili, di B-nya 1,4, jarak tiap garis 10, di B 9,8. Jarak tiap kata 3 mili, kalau di B-nya 4,2 mili. Lebar hurufnya 0,5, ini 0,7. Lalu jenis huruf standar yang pertama Arial, tampak seperti ini, huruf besar, ini huruf kecilnya. Kemudian bisa dibuat dalam bentuk miring seperti ini. Kemiringannya 15 derajat. Kemudian model huruf dan angka tegak jenis huruf secure seperti ini. Dan bentuk miringnya seperti ini. Berapa tinggi, lebar, dan jarak huruf. Nah, tinggi huruf yang H, kemudian ketebalan huruf ini D, jarak antar huruf A, jarak antar kata E, ya. Kemudian tinggi huruf kecil ini C, jarak antar huruf sama nih ya, ini A. Lalu jarak antar baris. Nah, jarak antar baris itu adalah jarak eh, bagian paling bawah dari huruf huruf yang di apa nih? Ini ada dua macam kita lihat ya. Ini kalau yang seperti ini paling bawahnya adalah di garis hayal ini. Coba saya buat garis. Nah, garis yang pertama atau yang biru ini ya. Alhamdulillah. Ini yang katakanlah seperti di buku tulis itu ya ada garis-garis itu. Nah, di paling bawah itu biasanya kita mendapatkan kaki dari huruf huruf M misalnya ya. Kita mulai dari sini atau huruf A. Sedangkan yang merah ini adalah perpanjangan untuk huruf-huruf kecil biasanya ya. Huruf kecil itu misalnya J, dia turun ke bawah. G turun ke bawah. Nah, yang seperti itu dia tidak mengikuti eh, garis biru sebagai eh, titik terakhirnya, titik terbawahnya.
Nah, jadi yang dimaksud dengan apa bagian terbawah itu yang biru ini, yang standar ya, bukan perpanjangan ke bawah seperti pada huruf kecil ini. Apakah huruf besar ini ada juga yang ke bawah? Kadang ada juga ya. Misalnya pada huruf Q. Q itu untuk membedakan dengan huruf O, ya diberi garis ke bawah ini, sini nih. Nah, jadi yang dimaksud dengan garis posisi terbawah itu yang standar seperti di buku tulis. Nah, ini ke bawahnya, nah di bagian bawah lagi, ini baris pertama, baris kedua, jarak biru ke biru itu disebut dilambangkan sebagai B. Nah, jarak minimum antar baris sekian minimumnya. Apakah ada, apakah boleh lebih daripada itu? Ya, tentu saja boleh ya, karena dia minimum. Ini tentang beberapa istilah dalam apa kita menulis ya, terutama untuk yang manual yang menggunakan sablon. Kalau di komputer dia biasanya sudah ngatur sendiri. Terus huruf dan angka tipe A ini bisa dilihat sendiri ya. Ini capture, sedangkan tipe B seperti ini. Lalu eh, etiket atau kepala gambar. Pada setiap iya setiap gambar di halamannya, setiap halaman selalu dibubuhi keterangan gambar atau biasanya diberi apa kolom-kolom tersendiri atau kotak-kotak di mana di situ khusus berupa keterangan saja, tidak ada gambar di situ. Entah itu biasanya sih diawali dengan eh, kop atau pihak yang memiliki pekerjaan dinas apa misalnya ya, atau perusahaan apa. Lalu di bawah ada apa? Ada judul gambar. Ini halaman ini tentang apa sih gambarnya? Atau diawali dengan nama proyeknya dulu ya, nama proyeknya apa? Terus eh, gambar yang sedang ada di halaman itu gambar apa? Lalu siapa yang membuatnya? eh, Terus siapa yang memberi pekerjaan, tanda tangan, dan cap, dan seterusnya ya. Jadi keterangan-keterangan yang melekat pada gambar maupun pada pekerjaan itu ditaruh di etiket kepala gambar. Etiket adalah semua data-data atau informasi tentang gambar yang sudah dibuat. Ini dibuat di sisi kanan bawah kertas gambar. Tidak baku sih ya, bisa di mana saja. Bisa di sebelah kanan atau sebelah bawah, tidak masalah. Informasi yang terkandung dalam etiket itu biasanya instansinya nih. Kemudian nama pembuat gambar seperti disebut tadi ya, judul gambarnya apa, nomor gambar, tanggal gambar dibuat dan selesainya kapan. Lalu diperiksa oleh siapa, kemudian skala gambar, skala yang digunakan, terus proyeksi yang dipakai pada gambar tersebut, lalu satuan yang digunakan, dan lain-lain. Pada beberapa bentuk etiket gambar, mungkin terdapat keterangan-keterangan yang tidak dicantumkan di sini. Hal itu tidak masalah. Karena untuk komponen etiket gambar itu menyesuaikan dengan kebutuhan gambar masing-masing.
Cara membuat etiket. Pembuatan etiket gambar harus dilakukan sebelum kita memulai membuat gambar, baik gambar manual maupun gambar dengan software komputer. Harus kita buat terlebih dahulu etiket gambarnya. Untuk cara membuat etiket, stack list atau kepala gambar harus memenuhi standar baku yang telah disepakati bersama. Tujuannya adalah agar dapat dipahami oleh semua orang yang membaca gambar tersebut. Penempatan etiket gambar adalah bagian pojok kanan bawah pada bidang gambar menyesuaikan dengan layout kertas gambar atau bidang gambar. Gambar di atas adalah posisi etiket gambar pada posisi kertas portrait dan landscape. Jenis dan bentuk etiket gambar teknik. Yang pertama posisi etiketnya. Nah, contohnya yang seperti ini ya bisa. Dalam buat etiket pasti ada beberapa pertanyaan. Apakah etiket harus apakah etiket untuk kertas A4, A3 dan lain? Jawabannya adalah sama saja baik bentuknya maupun ukurannya. Cuma bedanya adalah posisi kertasnya. Untuk A4 biasanya posisi kertasnya adalah portrait dan untuk A3, A2, A1 dan A0 yang ke atasnya posisinya adalah landscape, rebah. Nah, ini tiket pada A4. Wah, kurang kurang baik. Nah, biar dia kelihatan. Kalau A3, A2, A1 dia rebah seperti ini. Ukuran pada etiket ya sebenarnya eh, situasional ya, maksudnya bisa saja berbeda dengan satu sama yang lainnya. Adapun ukuran garis pada etiket ini nilai C sama. Sedangkan di kiri ini semuanya 20. Ini untuk bingkai ya. Nah, C-nya ini bingkai halaman. Ini satu lembar, lembarannya. Terus kita bikin halaman dulu seperti ini. Untuk A0 itu 15, A1 15, C-nya A2, A3, dan A4 dia 10, lebih kecil. Nah, jadi eh, ya, bingkai halaman lah ini yang bisa disebut bingkai halaman di bagian ini. Batas etiket untuk yang dijilid itu 20 cm. Ini sudah dibahas di pertemuan pertama ya, saat kita membahas cara melipat kertas. Kemudian contoh etiket, nah seperti ini, 15 mili sini, 40 mili sini, 7 mili, 7 mili, 7 mili, 7 mili, sini 14, 14. Bagi saja ini 60, kemudian 35, 35, ini 55, 55 ini terbagi dua tadi ya, 15 dan 40 seperti ini. Atau contoh yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Macam-macam contohnya ya. Artinya ini fleksibel saja. Mana yang patut diinformasikan, ditulis. Mana yang tidak, ya mungkin nggak perlu ditulis. Nah, ini contoh berikutnya. Ini juga
Nah, ada beberapa tutorial dalam eh, membuat etiket ini ya, seperti dalam link yang saya bagi ini. Coba kita buka. Saya fokus. Agak lambat nih. Belum. Nah, kita stop dulu. Ini adalah bagian terakhir dari teori kali ini. Dan kita akan lihat tutorialnya di YouTube. Saya coba masuk lagi ke YouTube. Oke. Wah, iklan lagi. Maaf ya, saya belum siapkan sudah sebelumnya. Nanti bisa dicari dalam pencarian YouTube langkah-langkah praktek menggambar kolom etiket gambar teknik. Dibuat oleh konten kreator dari belajar pembelajar. Di like dulu ya, kalau kalau kita mengambil ilmu minimal kita like dulu. Nah, ini ada beberapa yang mungkin agak panjang. Saya tidak mempertontonkannya secara komplit dan mengarahkan Anda semua untuk ke eh, web ini, untuk ke alamat ke link ini. Nah, ini. Kebetulan ini dia tulis tangan manual, jangan jangan ditiru ya. Dan masih ada beberapa contoh lain di YouTube, dicari saja yang mungkin lebih eh, bagus penjelasannya. Demikian pertemuan kita pada kali ini, dan di pertemuan ketiga insya Allah akan ada penugasan tentang praktik menggambarkan garis dan membuat etiket ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.